Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara virtual atau online, saya ingin menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Halo, apa kabar semuanya? Di masa pandemi ini, semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih tetap bisa belajar menggunakan media daring atau online untuk saat ini, dan tetap semangat. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nur Deviana Kurnia Barka, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Oke teman-teman, video ini saya buat dalam rangka memenuhi mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Faki Isra'i MPD. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas materi kita secara lanjut di slide berikutnya. Jangan lupa sebelum itu teman-teman like, comment, dan subscribe channel ini dan semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video pembahasan materi kita. Teman-teman, di sini kita akan bahas 3 poin penting sekaligus. Yang pertama ada tentang pengertian hipotesis, kedua ada kriteria pengujian, dan yang ketiga ada tentang pengujian hipotesis pada statistik inferensial. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas yang pertama terkait tentang pengertian hipotesis. Kira-kira apa ya hipotesis itu? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo, di bawah, dan tesis, pendirian atau pendapat yang ditegakkan, dan juga atau disebut dengan kepastian. Untuk hipotesis atau hipotesia merupakan suatu pendirian pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulan sementara, atau juga bisa dikatakan sebagai dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Adapun pengertian hipotesis menurut para ahli ialah yang pertama ada menurut pendapat dari Muhammad Nazir 1998-2-182, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya itu harus diuji dengan secara empiris. Adapun menurut Sumadi Suryabrata 1991-249, secara teknis, hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya itu dengan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Kita dapat simpulkan bahwasanya hipotesis itu sendiri adalah merupakan sebuah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Masuk ke pembahasan kedua, kriteria pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar ataupun salah, sehingga menimbulkan risiko dinyatakannya dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis dari statistik merupakan bagian terpenting inferensi atau statistik induktif. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya atau nilai kritis dengan bentuk pengujian. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Selanjutnya mengenai pengujian hipotesis pada statistik inferensial. Statistik inferensial adalah jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Statistik inferensial fokus pada analisis data sampel untuk bisa menyimpulkan populasi. Menurut Walpole 1995-25, statistik inferensial yaitu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagai data untuk
peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Selanjutnya terkait tentang prosedur umum pengujian hipotesis. Yang pertama, secara umum hipotesis statistik merupakan pernyataan mengenai distribusi probabilitas populasi. Selanjutnya terkait tentang kesalahan jenis pertama, typo 1 error, adalah bila menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Yang ketiga, kesalahan jenis kedua, typo 1 error, adalah bila menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Untuk hipotesis, prosedur pengujiannya, yang pertama pernyataan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, pemilihan tingkat kepentingan atau level of significance. Yang ketiga, penentuan distribusi yang digunakan. Yang keempat, pendefinisian daerah penolakan atau daerah kritis. Yang kelima, pernyataan aturan keputusan atau division rule. Yang ketujuh, perimbangan pada data sampel dan penghitungan rasional sampel. Yang terakhir, pengambilan keputusan secara statistik. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait 3 poin penting pada hari ini. Yang pertama ada tentang pengertian hipotesis, yang kedua tentang kriteria pengujian, dan yang ketiga tentang pengujian hipotesis pada statistik inferensial. Semoga kita semua dapat belajar dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun. Walaupun sekarang ini masih pada masa pandemi, tapi teman-teman harus tetap semangat, kita harus tetap semangat. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Dan kita semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, semangat untuk tetap belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang pembahasan materi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.